Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Albadiatur Rahma, kelas 4R1A dengan NIM 2023 010087. Jadi saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menumbuhkan Karakter Religius dan Toleransi Peserta Didik melalui kegiatan ekstrakurikuler Rohis di MTS Al-Khairiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Saat ini, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak mahasiswa yang pintar secara akademik, tapi juga membentuk karakter yang baik. Dua karakter penting yang perlu dibangun sejak dini adalah karakter religius dan sikap toleransi. Terlebih di negara kita yang penuh dengan keberagaman. Guru pendidikan agama Islam juga punya tanggung jawab besar dalam hal ini. Mereka tidak hanya menyampaikan materi agama, tetapi juga harus jadi contoh langsung bagi siswa. Salah satunya media pembinaan yang efektif adalah kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam. Di MTS Al-Khairiyah, kegiatan Rohis dijadikan ruang untuk mendalami nilai-nilai agama secara praktik, misalnya lewat kajian, sholat berjamaah, atau kegiatan sosial. Lewat kegiatan ini, siswa belajar bukan hanya untuk menjadi pribadi yang taat beragama, tetapi juga belajar hidup berdampingan dan menghargai perbedaan. Dan ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana guru PAI menumbuhkan karakter religius melalui Rohis? 2. Apa peran Rohis dalam membentuk sikap toleransi siswa? 3. Apa saja kendala yang dihadapi guru? Dan yang keempat, bagaimana solusi yang mereka terapkan? Tujuan penelitiannya, mengetahui strategi guru PAI dalam membina karakter religius. 2. Mendeskripsikan kontribusi Rohis terhadap toleransi siswa. 3. Menggali hambatan yang dihadapi guru. Dan yang keempat, menemukan solusi dari guru untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah pertama, guru PAI yang membina Rohis di MTS Al-Khairiyah. Kedua, peserta didik yang aktif mengikuti Rohis. Dan yang ketiga, pihak sekolah seperti kepala madrasah atau wakil kesiswaan sebagai informan pendukung. Selanjutnya yaitu jenis dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu wawancara mendalam melihat aktivitas Rohis di lapangan, observasi langsung melihat aktivitas Rohis di lapangan, dokumentasi seperti program kerja, foto kegiatan, atau laporan tertulis Rohis. Selanjutnya, instrumen penelitian. Panduan wawancara untuk menggali pengalaman dan pandangan siswa maupun guru. Yang kedua, alat perekam dan catatan lapangan itu digunakan dengan persetujuan narasumber. Selanjutnya ada teknik keabsahan data. Yang pertama, pengumpulan data berulang dari narasumber yang sama pada waktu yang berbeda. Kedua, triangulasi, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan yang ketiga, member check, yakni pengecekan ulang hasil wawancara kepada narasumber. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data, memilah data penting sesuai tema, display data, disusun dalam bentuk tabel atau narasi yang sistematis. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan tema-tema utama dan diverifikasi agar hasil akurat. Jadi penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran nyata bagaimana guru PAI ini dapat membentuk karakter religius dan toleransi siswa lewat kegiatan Rohis, serta memberikan masukan bagi lembaga pendidikan lain agar bisa menerapkan model yang sama. Oke, selanjutnya sesi pertanyaan. Ada satu penanya, teman saya, yaitu Eka Hoirunisa bertanya,
bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam merancang kegiatan rohis agar efektif membentuk karakter religius dan sikap toleransi peserta didik di MTS Al-Heriah? Jawabannya yaitu, guru pendidikan agama Islam di MTS Al-Heriah ini memiliki peran strategis sebagai perancang, pembimbing, sekaligus teladan dalam pelaksanaan kegiatan rohani Islam ini. Mereka tidak hanya menyusun program kegiatan yang berisi kajian keislaman, sholat berjamaah, dan kegiatan sosial, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aktivitas. Dalam merancang kegiatan rohis, guru PAI juga menyesuaikan materi dan metode dengan karakter serta kebutuhan peserta didik, sehingga siswa dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan secara kontekstual, misalnya melalui diskusi tentang perbedaan pendapat dalam Islam. Siswa juga dilatih untuk bersikap terbuka dan menghargai keragaman. Guru juga berperan dalam membangun budaya organisasi yang inklusif dan menghargai sesama, sehingga siswa yang mengikuti rohis tidak hanya menjadi religius dalam praktik ibadah, tetapi juga mampu berinteraksi dengan toleran dalam kehidupan sosial. Dengan pendekatan yang terencana dan penuh keteladanan, kegiatan rohis di bawah bimbingan guru pendidikan agama Islam ini menjadi media efektif dalam menumbuhkan karakter religius dan toleransi peserta didik. Segitu saja pemaparan materi proposal penelitian kualitatif saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan kasih menggerakkan hati, dengan hati menggerakkan tangan. Billahi fisabilil haq, khairunas an kauminas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.